Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan saya Rizal Hidayat, MBM 2200346 dari Teknik Industri. Saya akan menjelaskan tentang gaya pada mekanika teknik, di mana gaya adalah suatu yang dapat menyebabkan benda yang di dalam keadaan diam menjadi bergerak atau sebaliknya berpindah. Gaya dapat berapa tarikan, dorongan, tekanan, dan sebagainya. Contohnya adalah bila seseorang menarik sebuah benda dengan batang atau tali dengan apalah disebut sebagai agar benda bergerak, maka benda tersebut telah mendapatkan gaya sehingga disebut dengan berpindah. Gaya dalam mekanika teknik dapat diartikan sebagai beban yang bekerja pada suatu konstruksi. Gaya merupakan besaran vektor atau suatu benda lain yang umumnya ditentukan oleh titik tangkap kerja besar dan arah. Sebuah gaya mempunyai besar, arah, dan titik menangkap tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Semakin panjang anak panah, semakin besar gayanya. Gaya yang dilalui gaya disebut garis gaya kerja. Titik tangkap suatu gaya yang bekerja pada benda dapat digerakkan sepanjang garis kerjanya. Sistem gaya. Gaya dalam pengertian mekanika teknik adalah muatan pada suatu konstruksi yang dinyatakan dengan sepotong garis. Garis tersebut mempunyai besaran, arah, dan titik tangkap. Gaya dalam garis dijumlahkan secara aljabar. Gaya dalam bidang ditunjukkan secara vektor. Jenis gaya ada berapa, yaitu contohnya gaya kolonial, gaya yang garis kerjanya terletak pada suatu garis lurus. Gaya konkuren, gaya yang garis pekerjaan berpotong pada suatu titik. Ini contohnya. Gaya punya sifat, gaya dapat dipindahkan sepanjang garis kerja dan tidak berubah sifatnya. Beberapa gaya dapat digantikan dengan suatu gaya pengganti yang disebut resultan gaya. Gaya dapat dipindahkan dari garis kerja jika gaya tersebut ditambahkan pada suatu kopel besar dan sifat gaya yang tidak berubah. Kopel adalah dua buah gaya yang sejajar sama dengan dan berlawanan arah. Contohnya gaya yang dipindahkan. Cara pembebanan. Berdasarkan cara pembebanan, gaya tersebut menjadi 3, yaitu gaya terkejut, beban terkejut, contoh beban orang, beban kolom. Gaya kompresif, contoh beban plat beton angin. Terbagi rata, teratur, tidak teratur. Momen gaya, contohnya ada papan loncat, lidah, beban plat lantai. Momen lentur, puntir. Gaya dalam elemen struktur berdasarkan cara kerjanya, gaya dapat dibagi atas gaya luar dan gaya dalam. Gaya luar merupakan gaya yang bekerja di luar konstruksi. Gaya ini dapat berupa gaya vertikal atau gaya lintang atau gaya geser. Atau disebut dengan S adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu balok kanan. Gaya horizontal atau gaya normal N, dan gaya yang bekerja adalah gaya yang bekerja dengan tegak lurus di bidang garis kerja atau sejajar balok batang disebut gaya normal sentris. Sedangkan jika gaya bekerja di luar garis gaya kerja, maka gaya normal disebut gaya normal eksentris. Gaya normal tekan. Apabila gaya dalam momotrik titik kumpul bertanda negatif, sebaliknya gaya normal tarik. Apabila gaya dalam mengarahkan keluar dari titik berkumpul bertanda plus.
Momen lentur atau disebut dengan momen adalah suatu kejadian di mana aksi dan reaksi tidak dalam suatu garis kerja. Momen besarnya adalah perkalian gaya berat P dengan gaya I dari jarak titik yang ditinjau. Suatu momen adalah suatu gaya dikali suatu jarak. Momen disebut positif M plus jika menyebabkan bendanya berputar menurut arah jarum jam dan sebaliknya M kurang berlawanan arah jam. Momen puntir atau disebut dengan torsi, kecenderungan gaya untuk memutar benda suatu sumbu disebut momen puntir. Dari gaya ke sumbu putarnya, momen puntir adalah besar gaya di mana garis kerjanya terletak sepanjang sumbu putarnya. Pusing. Gaya dalam adalah gaya yang ada di dalam badan struktur yang berusaha menjaga keseimbangan beban, dikurangi beban luar yang bekerja pada struktur atau reaksi vertikal RV dan reaksi horizontal RH. Aksi gaya eksternal beban menyebabkan timbulnya gaya eksternal atau reaksi di dalam elemen struktur. Timbulnya tegangan dan regangan internal. Tegangan ada intensitas gaya atau satuan luas N atau Nm persegi. Reaksi atau disebut dengan RP jika pada balok dengan dua peralatan seperti pada gambar di bawah ini merupakan berikan gaya F mengarahkan ke bawah, maka reaksi peralatan RA dan RB mengarah ke atas. Gaya dalam juga dapat diartikan sebagai gaya pada struktur badan yang timbul akibat adanya keseimbangan gaya aksi dan reaksi pada gaya dalam tidak mungkin timbul jika gaya aksi dan reaksi tidak seimbang. Apabila pada suatu benda bekerja suatu gaya, maka di dalam benda tersebut terjadi gaya lawan yang bersanya sama dengan gaya tersebut dalam suatu garis kerja. Gaya aksi, gaya reaksi, hukum Newton 3. Tipe gaya internal suatu titik tarik tekan lentur geser torsi bertumpu. Iya, segitu ya. Gaya tarik cenderung elemen menarik hingga putus. Kekuatan elemen tarik tergantung dari luas penampang panjang dan materialnya. Tegangan tarik atau gaya tarik internal distribusi merata pada penampang elemen atau gaya atau luas. Gaya tekan kecenderungan menyebabkan hancur atau tekuk pada elemen pendek cenderung hancur elemen panjang pada suatu tiba-tiba tekuk atau permainan tekuk elemen panjangnya dapat memiliki beban yang sangat besar. Gaya lentur umumnya terjadi pada balok. Jika suatu permukaan terjadi tekan atau suatu permukaan lainnya terjadi tarik, tekan atau tarik akan menjadi pada suatu penampang yang sama. Kekuatan terhadap lentur tergantung pada distribusi material yang tersebut pada penampang yang jenis materialnya yang bagus. Pada gaya geser, aksi gaya berlawanan arah yang menyebabkan bagian struktur tergelincir atau tergeser ke arah yang lain umumnya terjadi pada balok. Pada gaya torsi adalah fenomena puntir di mana terjadi gaya rotasi berlawanan arah aksial pada penampang elemen struktur. Pada torsi terjadi gaya tarik dan tekan. Oke, sekian dan terima kasih.